kita lanjut ke pembahasan kita materi 7 tentang gus fungsional dan tata nama pada fisika kimia dasar. Isomer dan stereoisomer. Suatu molekul dapat mempunyai rumus empirik, rumus molekul, dan rumus struktur. Contoh senyawa dengan rumus molekul C4H10 bila diringkas akan menjadi C2H52. Rumus C2H5 ini merupakan rumus empirik, sedangkan C4H10 bila digambarkan sesuai susunan atom-atomnya akan mempunyai beberapa struktur berbeda. Contohnya ini. Penyusunan dalam struktur-struktur yang berbeda, inilah yang akan kita bahas dalam bagian isomer. Isomer. Nama lain yang kalian ketahui alkohol itu, nama lainnya itu, nama umumnya itu etanol atau etil alkohol C3H2OH. Gugus fungsi hidroksil atau OH. Asam cuka atau asam asetat sama dengan asam etanoat. Asam karboksilat atau NiCOOH. Tetapi dengan makin banyaknya senyawa organik yang telah ditemukan, maka diperlukan suatu sistem penamaan yang sistematis dan teratur. Untuk itu digunakan sistem tata nama senyawa organik, yaitu disebut dengan UVEC, yaitu kepanjangan dari isomeris. Senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda strukturnya disebut dengan isomer. Contoh, 1 butena dan 2 butena mempunyai rumus molekul yang sama C4H8, tetapi struktur kimia keduanya berbeda setelah posisi ikatan lengkapnya berbeda. Ikan 1 butena, 2 butena sama tapi beda itu. Terus review of isomers dibagi menjadi dua, yaitu konstitusional isomers dan stereoisomers. Stereoisomers dibagi menjadi dua, yaitu enantiomers dan diasteromers. Itu dibagi menjadi dua, yaitu konfigurasional diastomers dan cis atau cis trans diastomers. Jenis isomer ada dua, yaitu isomer konstitusional. Jika dua senyawa yang berbeda memiliki rumus molekul yang sama akan tetapi berbeda dalam urutan penataan atom, maka senyawa-senyawa yang disebut dengan isomer konstitusional. Contoh, etanol dan dimetil ester mempunyai rumus molekul yang sama C2H6O, akan tetapi keduanya berbeda dalam rangkaian ikatannya. Butana dan isobutana merupakan isomer konstitusional. Isomer konstitusional pada umumnya memiliki sifat fisika, sifat kimia yang berbeda. Seperti etanol berbasis seperti ini ada OH, dimetil ester berbasis pada O, butana dan isobutana. Terus juga contoh isomer konstitusional, di sini contohnya. Terus yang kedua stereoisomer. Stereoisomer merupakan senyawa-senyawa yang mana atom-atom dihubungkan dengan urutan yang sama dalam urutan penataan atom, tetapi berbeda geometrinya, berbeda dalam pengaturan 3 dimensi atom atau gugus dalam suatu ruang. Contohnya alfa glukosa dan beta glukosa, atom-atom yang terhubung dalam urutan yang sama tetapi orientasi 3 dimensi gugus OH dan C1 berbeda. Yang kedua, cis dan trans, asam sinamat hanya berbeda dalam orientasi 3 dimensi atom atau gugus yang menyusunnya. Terus contoh stereoisomer, ini ada alfa glukosa, beta glukosa, ada trans asam sinamat, cis asam sinamat. Terus juga stereoisomers, ini kita harus ketahui ya, ini jenis-jenisnya ini contoh-contoh. Terus juga stereoisomers, catatan
bentuk 1 dan bentuk 2 disebut enantiomer atau isomer antipoda merupakan bayangan cermin total. Yang kedua, bentuk 1 dan 3. Bentuk 1 dan 3 ini adalah stereoisomer atau isomer sebagian. Bentuk ketiga dan keempat identik suatu bentuk meso. Terus bentuk enantiomer mempunyai sifat-sifat fisik yang sama, misalnya titik leleh kelarutan Ka sama, kecuali rotasinya yang sama kanan ke D, yang lainnya kiri atau kiri. 5. Campuran rasemat atau rasemik adalah campuran dua macam zat optik aktif bentuk D dan L sehingga daya putarnya saling meniadakan. Ini contoh stereoisomer, yaitu ada cis 2 butena di mana cis itu bersejajar dengan atom yang paling berat atau atom yang paling tinggi dah. Terus ini trans 2 butena di mana dia itu bersilangan atom yang paling yang paling tinggi. Si gugus fungsional dan tata nama. Gugus fungsi merupakan bagian molekul yang mempunyai keaktifan kimia. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Untuk senyawa dengan gugus fungsi sama, maka akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa tersebut. Contoh, etana merupakan senyawa alkena mempunyai rumus molekul CH3. Pada senyawa ini hanya punya ikatan CH. Rumus umum untuk alkana dituliskan sebagai RH, di mana R menyatakan gugus alkil. Gugus alkil pada CH3 adalah CH3CH2-. Beberapa gugus fungsional dan golongan senyawa organik, di mana ini kan merupakan alkana. C itu alkana. Di sini kan C itu rangkap 2, berarti dia itu alkena. Di sini rangkap 3 di alkena. Di sini C berikatan dengan X itu haloalkana atau X itu halogen. Di sini terdapat gugus fungsi C berikatan dengan OH itu alkohol. Di sini COC itu ether. O terus rangkap 2 CH itu aldehid. O rangkap 2 C itu keton. O rangkap 2 COH itu asam karboksilat. Terus O rangkap 2 CO itu ester. Sedangkan NH2 itu amina. O rangkap 2 C NH2 itu amida. C rangkap 3 itu nitril. Alkana dan sikloalkana. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematik dengan hubungan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Genewa atau sistem IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Deretan homolog alkana. Yang pertama jumlah atom C itu 1, 2, 3 sampai 10. Terus rumus molekulnya itu CH4. Nama itu ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Terus dari 11 sampai 20 undekana, dodekana, tridekana, tetradekana, pentadekana, heptadekana, oktadekana, nonadekana, dan eikosana. Nama dan struktur gugus-gugus alkil yang sering dijumpai. Namanya itu metil, etil, propil, isopil, butil, isobutil, dan sekunder butil. Strukturnya itu metil itu strukturnya itu min CH3. Terus ketikatan CH3 lanjut ke propil itu berikatan CH2 CH3. Tersier butir itu strukturnya itu seperti itu. Kita ke propil berikatan CH2 CH2 CH3. Kita lanjut ke isrofil, ke propil yang dimana dia berikatan dengan H, dia juga berikatan dengan CH3 dan CH3. N berikatan dengan petil atau atil. Nah, amil berikatan dengan CH2 CH3
CH2, CH2, CH2 dan CH3. Nah, lanjut kita ke butil berkaitan dengan CH2, CH2, CH2 dan CH3. Isopentil atau isoamil berkaitan dengan CH2, CH2, CH3 yang CH3 ini berkaitan dengan CH3. Isobutil ini berkaitan dengan CH2, berkaitan lagi dengan H, C berkaitan dengan CH3 dan CH3 lagi. Kita lanjut ke sekunder butil, yang dimana dia berkaitan dengan H, C, CH3 berkaitan dengan CH2 dan CH3 neopentil. Ini strukturnya itu seperti ini, berkaitan dengan H2 lagi berkaitan dengan CH3 dan CH3. Lanjut. Contoh senyawa alkana C4H10 atau butana. Dapat dituliskan alkana tak bercabang yang mempunyai atom karbon lebih dari 3 diberi awalan normal atau N-. Awalan iso menunjukkan adanya gugus min CH atau CH3 2, dan awalan neo menunjukkan adanya gugus min C atau CH3 3 pada ujung rantai. Senyawa alkana, nama-nama umum amil dan isoamil sering digunakan sebagai pengganti nama IUPAC, pentil dan isopentil. Nah, ini berkaitan dengan CH2, CH2 dan CH2 dan CH3, berkaitan lagi dengan CH2, CH3. Yang CH2, CH3 ini berkaitan dengan CH3, yang dimana nama IUPAC-nya pentil menjadi isopentil, nama umumnya atil menjadi isoamil. Sistem tata nama umum tidak dapat diterapkan pada pola percabangan di luar contoh-contoh di atas. Untuk alkana yang lebih kompleks harus digunakan sistem tata nama IUPAC. Alkana dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Penamaan pada alkana dan alkuna menggunakan akhiran ena dan una untuk ikatan ganda 3. Bisa kita lihat di situ penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap dan karbon pertama, yaitu angka 1 pada struktur di atas dapat dihilangkan jika hanya ada satu posisi yang memungkinkan dan tidak ada masalah dalam kedudukan gugus fungsinya. Lanjut ke alkohol. Aturan tata nama alkohol menurut sistem IUPAC. Satu, tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil atau OH. Kedua itu semua atom karbon selain rantai utama dinamakan cabang dan diberi nama sesuai nama alkil berdasarkan jumlah atom C. Yang ketiga itu rantai umum harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan OH. Nomor 4 itu urutan pemberian nama cabang sampai nomor gugus OH min nama rantai utama. Yang kelima itu jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada satu molekul yang sama polihidroksil alkohol, maka digunakan akhiran diol 2 gugus OH, triol 3 gugus OH dan seterusnya. 3,4 detil 2 pentanol dan 3 etil 4 metal 2,4 heksanadiol. Tetapi perlu diingat akhiran pada senyawa alkana masih dipakai. Misal 4 atom C butana menjadi butandiol. Alkohol strukturnya CH3 CH2 berikatan dengan OH. Nama IUPAC-nya etanol. Nama trivialnya etil alkohol. Selanjutnya ada amina. Penamaan untuk amina sederhana atau alkyl amina. RN H2, R2, NH atau R3N
adalah dengan gugus alkyl tersebut yang diikuti dengan akhiran amina. Untuk Substituen. substituen yang terlibat pada hidrogen, penamaannya kadang-kadang didahului oleh kawalan -min. Aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik dengan gugus fungsional karbonil min C rangkap 2 O pada ujung rantai. Penamaan untuk aldehid disesuaikan dengan alkanan, di mana akhiran A diganti dengan min al karena gugus fungsi aldehid terletak pada karbon ujung, maka gugus aldehid dianggap karbon 1. Contohnya 2-etil 3-metil pentanal. Yang selanjutnya, keton adalah suatu senyawa organik dengan gugus fungsi keton, yaitu gugus karbonil yang terletak bukan pada karbon ujung. Asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat merupakan senyawa dan gugus karboksilat pada karbon ujung. Penamaan untuk asam karboksilat seperti halnya pada aldehid karena gugus karboksilat harus berada pada awal sebuah rantai karbon sehingga tidak diperlukan nomor. Dan imbuhan nama untuk asam karboksilat adalah asam meon. Ester merupakan senyawa derivat atau turunan asam karboksilat. Suatu ester serupa dengan asam karboksilat tetapi hidrogen asam diganti oleh gugus alkyl. Penamaan untuk senyawa ester dilakukan dengan menyebut gugus alkyl esternya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama asam karboksilatnya dengan menghilangkan nama asam. Kemudian senyawa benzen. Bila senyawa benzen sebagai induk, maka penamaannya dimulai dari substituennya dan diikuti dengan nama benzena. Tetapi bila cincin benzena terikat pada rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsi atau pada suatu rantai alkana yang terdiri dari 7 atom atau lebih, maka benzena dianggap sebagai substituen dengan nama fenil. Prioritas tata nama. Suatu senyawa organik kadang memiliki lebih dari suatu substituen. Misalnya CH2C rangkap 2 CC H2 CH rangkap 3 CH2. Bagaimana memberi nama senyawa ini? 2 heksena 5 una atau 4 heksena 1 una. Prioritas tata nama. Reaksi dasar senyawa organik. Reaksi adisi. Reaksi adisi terjadi apabila 2 molekul bergabung menjadi suatu molekul baru tanpa ada pengurangan atom. Contoh reaksi ini adalah reaksi yang terjadi pada senyawa alkena. CH3 CH2 C rangkap 2 CH2 plus HCl menjadi H3C CH2 CH Cl CH2 CH. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi terjadi bila 2 molekul bereaksi menghasilkan 2 produk baru yang merupakan gantian atau pertukaran suatu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Terus CH. Reaksi dasar senyawa organik. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Bila reaksi adisi terjadi dari molekul dengan ikatan rangkap yang akan menjadi ikatan tunggal. Pada reaksi eliminasi terjadi reaksi dari ikatan tunggal yang akan berubah menjadi ikatan rangkap karena adanya penghilangan beberapa atom atau gugus atom. 4. Penataan ulang. Reagmen.